Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, sedang kurang sehat, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit mohon izin waktu sebentar Bapak Ibu sambil menunggu dipanggil. Hari ini kita akan sharing tentang diabetes pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Fastralina, spesialis anak. Kepada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak ya, Ibu, Bapak, kakak-kakak ya, abang-abang, ya adik-adik. Perkenalkan saya Dr. Fastralina, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ya, pada hari ini kita akan membahas masalah, kita sharing masalah diabetes pada anak. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar penyakit kencing manis atau gula manis ya? Kencing gula darah ya? Gula darah. Itu biasanya umum di masyarakat dikenal sebagai gula darah atau kencing manis ya. Tapi sebenarnya itu dalam bahasa kedokterannya adalah diabetes meletus ya. Jadi kita ketahui bahwa diabetes meletus itu tidak hanya terjadi pada orang tua, tapi anak-anak pun terjadi. Nah, gimana sih sebenarnya kok bisa terjadi pada anak-anak ya? Nah, maka sekarang kita bahas masalah diabetes pada anak ya. Nah, ini berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya pada tahun 2018 ini sudah tercatat sebanyak 8.820 ya. Jadi sudah banyak ya, sudah cukup banyak 1.820 anak yang terdeteksi dan terdiagnosis sebagai diabetes meletus ya di Indonesia. Nah, pada tahun 2019 nah ini dikatakan bahwa dia penyebab kematian nomor 9, lumayan ya dunia bukan Indonesia, dunia ya, oleh WHO ya. Nah, apa sih diabetes meletus itu ya? Diabetes adalah penyakit kencing manis ya. Kita sering dengar penyakit kencing manis atau gangguan metabolik yang timbul akibat peningkatan kadar gula darah di atas normal. Ya nanti ibu-ibu tahu sebenarnya batas normal kadar gula darah anak berapa sih ya? Nanti akan di slide berikutnya ya, berlangsung dalam kurun waktu lama ya, terjadi secara perlahan-lahan. Jadi nggak terjadi secara tiba-tiba ya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya gangguan hormon insulin ya. Hormon insulin itu sudah ada di dalam tubuh kita ya, yang dihasilkan oleh organ pankreas ya. Jadi pankreas itu dekat dia di hati ya, di hati, sehingga dia pankreas itu menghasilkan insulin. Ya, insulin itu yang mengatur kadar gula darah kita di dalam tubuh ya. Nah, diabetes juga dikenal oleh masyarakat adalah penyakit gula atau kencing manis ya, sering dijumpai pada kasus-kasus dewasa ya. Dulu kita mungkin kenalnya dewasa, tapi sekarang udah banyak yang ditemukan pada anak ya. Nah, ini menunjukkan bahwa akhir-akhir ini kejadian diabetes anak semakin meningkat. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Sama seperti orang dewasa ya, jenisnya ada DM tipe 1 dan ada DM tipe 2. DM tipe 1 apa? Nah, DM tipe 1 dikatakan bahwa kadar insulin darah kurang dari normal akibat penurunan produksi insulin dan pankreas. Jadi, kalau organ pankreasnya sudah rusak, otomatis insulin kurang diproduksi ya. Makanya jangan sampai organ pankreas rusak. Kenapa bisa rusak? Nah, itu bisa nanti kita lihat ya. Nah, kemudian faktor imunologi ya.
Ini disebabkan karena faktor imunologi. Yang pertama adalah penurunan produksi daripada insulin oleh pankreas tadi karena pankreas rusak ya. Nah, kemudian faktor imunologi ya. Kemudian yang DM tipe 2, tubuh pasien resisten terhadap insulin dan insulin tidak berfungsi efektif walaupun kadarnya normal ya. Nah, kemudian gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ya, kalau ibu-ibu di sini punya anak yang obesitas, hati-hati. Ya, ada nggak yang obesitas anaknya di sini? Jangan ya. Kalau anak-anak lucu memang, tapi kalau udah kita tahu kalau obesitas ini akan menyebabkan penyakit diabetes meletus, tuh hati-hati ya pada anak-anak yang mengalami obesitas ya. Kemudian, nah gejala-gejalanya apa sih dok? Ya, gejala-gejalanya ya biasanya pada anak ini DM-nya tipe 1 karena dia biasa bersifat lebih genetik ya, lebih diturunkan. Ya, diturunkan karena genetik ya. Jadi dia mudah marah ya. Jangan pula nanti mudah marah anaknya dibilang langsung DM tipe 1 ya. Enggak seperti itu. Ya, mudah marah dan prestasi sekolah menurun. Ya, ini berlangsung perlahan ya, tidak langsung tiba-tiba dia tiba-tiba marah ya. Nah, kemudian ngompol ya, ini tidak berdasarkan umur. Ini ngompol pada orang dewasa, bisa ngompol pada anak-anak yang seharusnya tidak ngompol lagi pada usianya ya. Kemudian gatal pada daerah kemaluannya ya. Kemudian adanya penurunan berat badan. Ya, ini sering terjadi ya karena cepat kok tiba-tiba dari gemuk kok bisa tiba-tiba kurus ya. Ini harus waspada. Ya, waspada ya, langsung dicek ya kenapa ini kok bisa seperti itu. Kemudian mudah haus dan mudah lapar ya, ini hati-hati. Ini juga sebenarnya tanda-tanda yang memang dipunyai pada anak-anak yang mengalami diabetes meletus ya. Kemudian infeksi kulit yang berulang ya. Nah, jika ada ya, maka harus hati-hati kemungkinan anak mengalami DM tipe 1. Bagaimana caranya? Ya langsung ke dokter, diperiksakan ke dokter ya. Nah, bagaimana cara mengendalikan DM tipe 1 pada anak? Nah, ajarkan anak, motivasi anak dan keluarga untuk patuh berobat ya. Nanti bila ada tanda-tanda seperti tersebut di slide tadi, maka orang tua harus memeriksakan anaknya ya ke dokter ya, karena nanti akan ada langkah-langkah yang harus diperiksa ya. Kemudian nanti bila sudah terdiagnosis sebagai DM tipe 1, maka nanti akan diberikan keterampilan penanganan ya. Kalau memang anak sudah menderita DM tipe 1, biasanya dia ke dokter, dan dokter kalau sudah yakin sudah memang pasti dia menderita DM tipe 1, dia akan dibuat satu grup ya, grup di mana dokter akan berkomunikasi dengan ibu maupun pasien bagaimana cara-cara dia mengatur makanannya, mengatur olahraga ya selama dalam hidupnya sehari-hari ya. Nah, di sini kalau anak yang harus menggunakan insulin setiap hari ya, seumur hidupnya ya. Nah, jadi inilah sedihnya kalau anak-anak sudah mengalami DM tipe 1. Makanya sebelum dia jatuh ke DM tipe 1, ya harusnya memang kita nanti melihat bagaimana sih cara mencegah jangan sampai anak menjadi DM tipe 1 atau DM tipe 2 ya. Kemudian atur pola makan sehat sesuai kebutuhan. Ya. Nah, sekarang kan memang ngetrennya ya, anak-anak, orang tua sayang anak langsung dikasih jajan. Ya, jajan bukan yang bagus-bagus jajannya. Jajan yang tinggi gula ya. Kemudian yang menyebabkan banyak kalori, karbohidratnya tinggi ya. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Jadi atur pola makan sehat sesuai kebutuhan. Ya, kenali anak dari sedini mungkin untuk makan sayur-sayuran, ikan, daging, telur ya. Jangan ya makanan-makanan yang fast food, kemudian soft drink ya. Makanan-makanan yang memang dijual, mereka untung ya, tapi anak-anak kita yang buntung ya. Kalau kita sayang pada anak bukan berarti semua kemauan anak kita turuti ya. Kemudian rutin berolahraga. Nah ya, olahraga nggak mesti
ya nggak mesti mewah-mewah gitu. Olahraga jalan kaki cukup, jalan kaki ya. Kemudian lari pagi bersama anak itu udah cukup ya. Sebenarnya itu yang olahraga yang sebetulnya ya. Kemudian segera cek gula darah sewaktu secara rutin bila anak sudah menderita DM tipe 1 ini ya. Oke. Nah, gejala awal sudah dijelasin tadi ya. Sering buang air kecil ya atau ngompol ya. Kemudian cepat lapar, cepat haus sehingga anak banyak pengen minum terus ya. Kemudian cepat lelah dan banyak makanan namun berat badannya tidak naik ya, kok kurus gitu. Nah, adanya sering gatal ya, gatal-gatal terutama daerah kemaluan, daerah ketiak ya. Nah, ini kalau kita curigai anak kita seperti itu ya boleh memeriksakan diri ke spesialis anak untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, kalau memang kadar gulanya bagus ya aman. Ya. Karena ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya yang harus diperiksa ya. Nah, apa penyebab DM tipe 1 DM diabetes pada anak? Nah, ini biasanya disebabkan oleh karena faktor keturunan ya. DM tipe 1 biasanya faktor keturunan. Karena apa? Karena terjadi gangguan pankreasnya tidak bekerja dengan baik. Ya, istilahnya bisa dikatakan keturunan ataupun gangguan pankreas ya. 80% pengidap DM tipe 1 ya, 80% anak adalah pengidap DM tipe 1 kalau ada gangguan faktor keturunan dan genetik tadi ya, gangguan fungsi pankreas. Kemudian DM tipe 1 adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh karena pengaturan kadar gula darah ya. Kita tahu pankreas adalah berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Insulin sendiri adalah mengatur darah dan mengatur gula di dalam darah sebelum ditransport ke sel-sel tubuh kita ya. Nah, ini faktor genetik. Ada kecenderungan keluarga dalam pengembangan DM tipe 1 ya. Berarti kalau ada yang DM tipe 1 baik itu ibu maupun bapak, biasanya kalau ibu saja biasanya sekitar mungkin hanya 15% akan diturunkan ya. Tapi kalau udah dua-duanya itu bisa 50% bahkan sampai 75% ya. Hati-hati. Nah, jika seorang memiliki keluarga dengan riwayat DM tipe 1, risiko mereka untuk mengembangkan kondisi ini lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa? Infeksi virus tertentu ya dapat memicu respon autoimun yang menyebabkan kerusakan sel beta ya. Jadi ada virus-virus yang seperti enterovirus ya, rubella itu dihubungkan dengan peningkatan resiko pada DM tipe 1 ya. Jadi tidak hanya faktor keturunan, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan penyakit diabetes pada anak. Nah, yang ketiga adalah autoimun ya. DM tipe 1 pada dasarnya merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan harusnya melindungi tubuh justru menyerang sel-sel yang sehat ya. Nah, dalam kasus ini DM tipe 1 adalah menyerang sel beta di pankreas yang menghasilkan insulin yang seperti saya bilang tadi ya. Salah satu organ pankreas berfungsi untuk menghasilkan insulin. Nah, keturunan ya, orang yang mempunyai risiko genetik lebih tinggi cenderung lebih rentan terhadap berkembangnya penyakit diabetes mellitus ini. Nah, ini adalah faktor imunologi ya, di mana sistem kekebalan tubuh yang salah juga dapat memicu perkembangan diabetes tipe 1. Ya, ini disebabkan oleh karena antigen yang mirip dengan struktur fungsi beta. Ini memang sering ya. Zaman sekarang ini penyakit-penyakit autoimun banyak ya, banyak kita dapati ya. Karena ya mungkin karena faktor-faktor makanan juga bisa, faktor lingkungan ya, karena lingkungan sekarang kan kebanyakan kendaraan atau apa ya. Jadi ya ini yang membuat faktor imunologi berubah menjadi yang baik menjadi yang jahat ya, sehingga merubah antigen tadi menjadi sel beta yang seolah-olah mirip dengan sel beta yang ada di pankreas ya. Nah, meskipun faktor-faktor ini dapat meningkatkan resiko anak mengembangkan diabetes mellitus, penyebab yang pasti masih menjadi area penelitian ya, masih menjadi penyebab ya. Di samping dapat terjadi pada anak, tetapi DM tipe 1 lebih terkait dengan gaya hidup, pola makan yang buruk, obesitas dan faktor genetik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, obesitas salah satu faktor yang paling tinggi untuk menyebabkan
anak menderita penyakit diabetes. Nah, apa ciri-ciri anak yang terkena? Mungkin tadi udah ya. Tadi udah ya. Nah, oke, kalau dia nanti sudah lama, mungkin akan mengganggu penglihatan ya. Yang kita katakan retinopati. Mungkin pada anak-anak, pada ibu-ibu yang besar menjadi retinopati ya. Jadi cepat lelah ya. Kemudian pada wanita adanya keputihan, pada pria adanya gangguan impotensi ya. Nah, DM pada anak ini ada 2 jenis, mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Ada DM tipe 1 dan ada DM tipe 2. DM tipe 1 dia lebih berhubungan dengan faktor genetik ya. Sementara DM tipe 2 ini berhubungan dengan pola hidup atau gaya hidup anak-anak kita sekarang ya. Nah, ini yang harus ibu-ibu perhatikan ya. Berapa kadar gula normal pada anak. Nah, ya. Nanti pada usia kurang dari 6 tahun ini sekitar 100 sampai dengan 200 ya pada gula darah. Ini tanpa gula darah sewaktu, tanpa puasa, ya tanpa puasa. Nah, gula darah setelah makan atau sebelum tidur ini lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Ya, pada anak-anak yang 6 sampai dengan 12 tahun ini sekitar 70 sampai dengan 150 ya. Nah, pada gula darah setelah makan dan sebelum tidur ini biasanya 150. Yang lebih dari 12 tahun ini harus kurang dari 100 ya. Nah, kita yang ibu-ibu di sini ya harusnya kurang dari 100 ya. Nah, kalau pada gula makan dan sebelum dan sesudah ini biasanya 180 ya, berkisar antara 100 sampai dengan 140 ya. Ini ya yang harus diperhatikan ya ibu-ibu ya. Nah, kalau anak-anak yang punya yang di bawah 5 tahun, ya ini range-nya ini, ya. Ini gula sewaktu, kapanpun bisa dia cek, ya. Nah, berapa sih takaran batas harian anak? Boleh. Sebentar ya Bapak Ibu, habis baterai. Ya, ada break sebentar ya. Nah, berapa batas gula harian anak pada usia 2 sampai dengan 4 tahun? Ini dikatakan 15 sampai 16 gram. Ya. Kemudian pada 4 sampai dengan 7, 18 sampai dengan 20, yang pada besar ya semakin meningkat 24 sampai dengan 27 gram gula ya. Nah, apa yang menyebabkan kasus diabetes pada anak dan remaja meningkat? Ini disebabkan beberapa kasus ya di kalangan banyaknya anak-anak yang mengalami obesitas ya. Obesitas nih kebanyakan ya. Nah, saya bilang bahwa anak-anak gemuk ya, lucu-lucu, tapi hati-hati ya. Ternyata gemuk obesitas itu dapat menyebabkan anak mengalami diabetes meletus ya. Nah, maka dari itu gimana caranya kurangkan konsumsi makanan sehat? Ya, anak-anak yang gemuk biasanya kurang konsumsi makanan sehat ya, serta kurang aktivitas fisik yang dilakukan di luar rumah ya. Dia cenderung nonton TV, main game ya, sehingga dia tidak menyadari kalau semua badannya udah semakin lemahnya semakin menumpuk ya. Ini ada gambar-gambarnya ya. Nih ya, nah anak tidur sambil main game ya. Nah ini. Nah, kenapa anak muda bisa kena diabetes ya? Nah ini karena gaya hidup dan penyakit lain. Pola hidup yang buruk, kurangnya aktivitas fisik dan obesitas ya. Jadi kalau anak-anak yang obesitas kurangi ya pola makannya ya harus diatur, pola hidup sehat, olahraga yang sering ya,
sehingga anak-anak kita terhindar dari pola hidup yang buruk, karena pola hidup yang buruk akan menyebabkan obesitas yang akan berakibat penyakit-penyakit baik itu diabetes, ya, hipertensi dan lain sebagainya. Ya, kemudian penyakit-penyakit lain seperti sindrom ovarium polikistik ini pada wanita, ya. Ini gangguan hormon, ya, gangguan hormon yang disebabkan oleh karena ovariumnya ini mengalami pembesaran, ya, pembesaran polikistik, sehingga adanya banyak kistik-kistik di daerah ovariumnya yang seharusnya tidak ada, ya. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dapat meningkatkan risiko diabetes meletus, ya. Ini lihat gaya makannya, ya. Apa-apa semua udah makan junk food, ya, semua ini junk food, ya. Sehingga nih ya badannya seperti ini, ya. Oke. Nah, apakah diabetes anak bisa disembuhkan? Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau dia sudah menderita diabetes meletus, ya seumur hidup dia akan, ya, dikatakan bahwa diabetes memang menjadi penyakit seumur hidup yang tidak dapat disembuhkan. Sedih, ya, kalau anak seumur hidupnya harus tergantung pada insulin, ya. Nah, meskipun demikian, anak tetap bisa mendapatkan hidup berkualitas dengan menjalani pola hidupnya. Seperti saya bilang tadi, anak-anak yang sudah terdiagnosis diabetes meletus biasanya udah ada grup, ya, ada grup. Kita akan dokternya, ya, dokter konsultan endokrin, ya, akan membuat satu grup untuk membantu anak-anak maupun orang-orang tua yang mengalami diabetes meletus, ya. Nah, di sini karena anak sudah menderita penyakit yang kronis, otomatis dukungan orang tua nih sangat berarti, ya. Jangan pula kita, oh anak saya udah sakit, udah biarin aja lah, ya. Jangan seperti itu. Anak-anak justru memerlukan dukungan yang kuat dari ibu maupun keluarga, ya. Jangan dianggap, ya udah biarin aja lah, udah sakit ini, gak ada harapan, ya. Gak boleh, tetap usaha, ya. Jangan khawatir kalau ibu-ibu, kalau sudah anaknya sudah terdiagnosis, nanti boleh ke sini, nanti akan kita konsulkan ke dokter endokrinnya, dibuat kita ada grup, emang ada grup yang menangani khusus ini, ya, anak-anak yang menderita diabetes, ya. Apa yang harus dilakukan jika anak terkena diabetes? Ya udah ini, ya, mengatur pola makan yang baik, memperbanyak konsumsi minum air putih, ya, dan mengurangi asupan minuman manis, ya, ya. Anak-anak jangan dibebaskan minum soft drink, ya, yang minuman yang ada di Indomaret, Alfamaret, Sujuya, ya, ya, botol-botol ini, ya, habis itu yang minuman jajan-jajanan di luar, ya, kita nggak tahu mereka menggunakan pemanis buatan, ya, gulanya nggak bagus, ya. Nah, perbanyaklah makan sayur dan buah. Jadi anak-anak sudah dikenali nih, ya, dikenali dengan makanan dan dengan sayuran dan buah-buahan. Jangan udah kadang-kadang konsultasi ke dokter anak, dok, anak saya sama sekali nggak mau buah, nggak mau sayur, aneh. Ya, sebenarnya nggak mau gula, nggak mau sayur, nggak mau buah itu justru dari kecil kita didik. Ya, kita kenalkan semua makanan mulai dari 6 bulan sampai dia sekarang misalnya 5 tahun, ya. Kita harus tiap hari mengenalkan anak terhadap sayur-sayuran maupun buah-buahan yang sehat-sehat, makanan yang sehat. Bukan makanan yang ada di toko-toko, yang ada di Indomaret, Alfamaret, ya. Kemudian yang ada di mixer, ya. Apa yang, ya, wedding, ya, yang gitu-gituan, ya. Jadi jangan setiap hari anaknya minum itu, dong. Anak saya nggak mau selain minum itu. Itu ada, ya. Sebenarnya yang salah siapa? Orang tua. Terus terang saya bilang, ya, orang tua tidak mendidik anak dengan baik. Mendidik itu bukan berarti membiarkan. Mendidik itu bukan berarti melarang, ya. Melarang itu salah satu didikan yang baik. Ya, kalau anak nggak mau, ya udah, biarkan aja dia nangis, mengguleng-guleng, ya biarkan saja, ya. Nanti justru dia akan mencari kita untuk minta bantuan. Nah, baru kita sayang, jangan kita pukul, ya. Anak-anak, mendidik anak tidak boleh dengan cara memukul, ya. Kalau dia nggak mau, langsung
peleng, langsung pukul ya, itu salah. Ya, mendidik anak kita kasih tahu anak baik-baik. Makanya saya bilang, bagaimana ini anak saya nggak mau makan dok? Ada konsultasi ya. Sebenarnya makan itu yang salah. Ibu-ibu makan, anaknya kasih HP. Ah, itu yang salah, ya. Anak harus kita memberikan makan anak pada anak itu harus two ways ya. Jadi antara yang memberi makan maupun antara yang diberi makan tuh harus face to face, harus kita lihat. Dan kita bilang, ini sayur nak, ini sayur bisa membuat kamu kuat, bisa membuat kamu pinter, bisa membuat kamu sehat gitu ya. Jangan kalau kasih makan anak tuh keliling kampung dulu. Ya, itu kebiasaan yang salah. Ya, jadi memberi makan anak itu harus harus kita ketemu. Antara yang memberi makan sama yang diberi makan tuh harus saling komunikasi. Ya, harus saling komunikasi sehingga anak tuh akan bisa mengerti. Oh, ini yang akan membuat sehat. Nanti akhirnya dia akan mau. Anak itu memang nggak tahu apa-apa kecuali kita yang ajarin orang tuanya. Ya. Jangan anak saya nggak mau mie, anak saya nggak mau karbo dok. Anak saya nggak mau nasi dok, anak saya maunya mie aja. Yang salah siapa? Orang tua. Orang tua membiasakan anak makan Indomie di rumah, ya. Nah itu yang salah, ya. Nah jadi kembali ke sini, kenapa kok bisa jadi obesitas, ya? Karena ya itu salah satu mungkin pola hidup atau gaya hidup yang ibu-ibu sekarang ngetren. Oh anak saya harusnya makan steak, di sini nggak ada steak, makan bistik, makan daging, makan fried chicken gitu ya, makan daging, makan ayam. Ya dia nggak tahu prosesnya. Kalau kita proses sendiri ya itu bisa lebih bagus, lebih sehat ya. Jadi kalau anaknya nggak ngamuk, merengek-rengek, ya biarin aja dulu, biarin. Itu salah satu cara kita mendidik anak supaya anak bisa tahu kalau itu tidak baik ya. Bukan berarti semua yang anak mau kita kasih bukan berarti itu baik ya. Untuk mencegah yang tadinya kan kita kan takut anak kita menjadi obesitas, anak kita menjadi kelebihan gula ya. Kenapa dilarang? Kenapa sih kok gula-gula manis itu dilarang? Kan bagus dok. Terlalu tinggi gula itu pankreas itu insulin itu akan peka, dia nggak bisa mengeluarkan insulin lagi, udah bingung dia ya, jadinya yang seperti autoimun tadi, udah bingung ini bagaimana, apa yang harus saya iniin, jadi akhirnya terpaksa gula yang tinggi tadi yang dia nggak proses gitu, insulinnya udah nggak mau dia keluarin, sementara insulin itu perlu untuk mengatur kadar gula di dalam tubuh kita ya, terutama untuk mengantarkan gula ke sel-sel. Kalau enggak kita nggak bisa berenergi, kita nggak bisa bergerak. Kalau gula nggak ada di dalam tubuh kita. Jadi gulanya harus gula yang bagus ya, bukan gula buatan, bukan gula yang kita dapati dari makanan-makanan yang minuman-minuman yang mengandung tadi ya, mengandung gula tinggi ya. Nah, ini satu lagi ya. Mungkin kita nih udah nggak membiasakan lagi anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik. Ntar anak diantar rumah deket langsung diantar pakai motor ya. Seharusnya bisa kita antar pakai jalan kaki ya. Anak-anak di Jepang tuh semuanya jalan kaki. Ya, luar biasa anak di luar sana ya. Kita contoh aja negara maju, negara Jepang, negara pinter ya. Nah, jadi kita ikutin nih, melakukan aktivitas fisik. Mencoba melakukan aktivitas fisik selama 60 menit sehari, dibagi dalam sesi kecil sekitar 10 sampai 15 menit. Boleh ya, ajak-ajak anak jalan gitu ya. Jangan bentar-bentar yuk naik motor. Jalan aja ke Indomaret dekat situ. Jalan. Jangan Indomaret yuk naik motor ya. Jadi selain bensin juga hemat ya kan? Ya. Anak juga kita biasakan untuk melakukan aktivitas fisik walaupun ringan ya. Aktivitas fisik jalan tuh ringan ya. Kalau udah besar boleh kasih renang, boleh renang ya. Oke. Nah, ini perbanyak air putih ya. Nih. Ini anak bule itu mau air putih ya. Anak kita harus mau ya. Itu gratis kok kan, nggak bayar kan? Kalau yang lain-lain mungkin bayar ya, beli gula, ya beli tehnya, ya beli sirupnya, ya.
Nah, bagaimana mencegah diabetes pada anak? Dorong anak untuk lebih. Nah, ajak anak bermain di luar ya, bermain sepeda, boleh ya. Bermain sepeda, berpartisipasi dalam olahraga yang disukai. Kegemukan dan obesitas dapat meningkatkan resiko diabetes ya. Yang seperti kita jelaskan sebelumnya ya. Oke, kemudian apa akibatnya jika anak mengkonsumsi gula terlalu banyak? Nah, ini sebuah penelitian menyatakan bahwa kebiasaan konsumsi asupan gula banyak pada anak dapat mengganggu kemampuan otak untuk berfungsi secara optimal ya. Nah, kondisi ini anak bisa berdampak pada penurunan daya ingat, konsentrasi anak sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar ya. Karena gemuknya tadi ya, karena gemuknya tadi otomatis banyak lupa akibatnya itu mengganggu konsentrasi anak sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan atau sharing ya dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ya, mungkin kita akan ini ya, kita akan tanya jawab. Saya nggak bisa bahasa. Ya, terima kasih kepada Dr. Pastralina S, spesialis anak yang telah menjelaskan kepada kita tentang diabetes mellitus pada anak. Dan cukup mengerikan ya Bapak Ibu, hasil dari WHO aja udah nomor 9 tingkat dunia, kita hebat jadinya dok ya. Iya, kematian karena diabetes nomor 9 ya dok ya. Sangat mengerikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin untuk 2 pertanyaan saja dulu karena dokter mau visit ya dok ya. Iya, silakan. Jangan disia-siakan. Ibu mau bertanya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita sering kali keluar bisul di kepala, di kaki, penyebabnya apa tu, dok? Itu aja. Bu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi mungkin siapa? Iya, boleh, silakan. Harus semangat ya Bu ya. Jarang-jarang ada kesempatan bisa langsung bertanya. Ya, mau tanya dok, mengkonsumsi nasi panas untuk anak itu gimana ya dok? Maksudnya apakah tinggi gulanya apa gimana? Makasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Amri. Ibu ini bisulnya buat anaknya atau buat orang dewasa? Oh, anaknya. Ya. Oh ya. 1 bulan 3 kali bisul ya. Ya. Jadi bisul itu adalah kelainan kulit ya, kelainan kulit yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri. Jadi kalau sering-sering mengalami seperti itu, bisa kita lihat dulu apa faktor sebenarnya, apakah faktor lingkungannya yang hygiene-nya yang kurang bersih ya, ataupun ya memang konsumsi makanannya yang tidak baik ya, karena lemak-lemak yang sering dikonsumsi itu bisa juga menyebabkan bisul ya. Jadi misalnya kalau ibu anaknya umur berapa, boleh sekali-sekali atau bisa dicekkan ke puskesmas. Saya rasa sudah ada ya kadar gula darah ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kadar gula darahnya boleh, kalau sering-sering ini ibu boleh mengecekkan di kadar gula anak. Umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun berarti ibu ya, nanti misalnya ini kan kadar gulanya sewaktu ya, kapanpun ibu bisa ajak anak cucu ibu atau anak ibu untuk memeriksakan. Jadi range kadarnya 100 sampai dengan 200 miligram per desiliter untuk konsumsi untuk mencek kadar gula darahnya. Kalau kadar gulanya di bawah dari 100 ya berarti dia aman, bukan karena diabetes mellitusnya gitu ya. Jadi kalau memang ibu khawatir, boleh cek ke DS-nya. Kadar gula darah sewaktunya ya di puskesmas. Saya rasa di puskesmas sudah ada sih. Udah ada cek kadar gula darah ya.
Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan bisul anak yang sering-sering terjadi. Ya, apalagi di daerah rambut. Rambut itu memang bisul itu biasanya tumbuh di sekitar rambut. Ya, di kulit misalnya ada rambut kecil, bila dia kotor atau apa ya terinfeksi, dia akan muncul kembali ya. Kenapa? Oh ya, karena kan memang di kaki kan ada folikel rambut ya, di kepala apalagi memang banyak. Sering cuci rambut, ya cuci rambut, mandi pakai sabun, ya hygiene-nya diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian saran saya makanannya kemudian dipantau ya. Kemudian saran saya coba cek dulu kadar gula darah ke puskesmas sewaktu, ya. Kalau memang dia di bawah 100 atau di bawah 200 berarti aman, nggak masalah. Berarti ya ini mungkin faktor kebersihan ataupun faktor makanannya, ya. Udah puas Bu? Udah ya, udah terjawab ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kemudian yang ini ya, mengkonsumsi dengan Ibu siapa? Ibu Salsabila. Mengkonsumsi makanan panas, nasi panas ya. Dari mana ya Ibu tahu nasi panas itu karbonya lebih tinggi daripada nasi dingin ya? Ya, untuk anak ya. Untuk anak sih kalau otomatis memang kalau nasi panas yang baru ngepul pasti itu panas ya, nggak bisa dikonsumsi langsung sama anak. Kalau menurut saya mengenai untuk karbo, untuk takutnya karbohidratnya tinggi, itu saya rasa gulanya tinggi, itu saya rasa nggak, untuk anak sih nggak masalah ya. Yang penting jangan memberikan makanan pada dalam keadaan panas. Panas, maksud saya panas yang memang nggak bisa dimakan sama anak. Tapi kalau nasi panas yang sudah hangat gitu berarti saya rasa udah bisa. Bukan berarti tinggi karbo, enggak ya. Kecuali ya buat kita mungkin ya, kalau buat orang tua ya untuk mengurangi karbo, biasanya karbo yang nasi dingin itu memang lebih rendah dibanding karbo yang nasi hangat yang dipanaskan ya. Jadi nggak masalah buat anak-anak, nggak masalah. Yang penting yang saya bilang tadi, konsumsi minuman yang mengandung gula buatan yang tinggi, ya, yang soft drink itu, ya, yang banyak dijual di Indomaret, Alfamaret, memang banyak. Yang untung mereka, yang rugi kita, ya kan? Nah, ya, jadi ajarkan sedini mungkin, ya. Ini kan anaknya ada 2 nih, ya, sedini mungkin diajarkan pola hidup sehat, ya, supaya anaknya tidak menjadi obesitas. Karena obesitas 80% ya memang angkanya tidak bisa dipastikan, sekitar 80% itu akan menyebabkan faktor risiko tinggi untuk terkena diabetes meletus. Ya, kalau udah kena diabetes seumur hidup diobati ya. Jadi yang sayang siapa? Anaknya. Nah, anaknya mulai jadi minder, udah malas, sepertinya udah. Nanti kalau anak yang dewasa malas hidup ya. Nah, kan itu bahaya ya. Jadi setiap anak itu sebenarnya pada prinsipnya baik dan patuh ya. Jadi orang tua tinggal orang tuanya aja, cara orang tua untuk mengajarkan anak sehingga anak bisa berkembang dan tumbuh optimal ya, sesuai dengan kita masing-masing harapkan ya. Mungkin ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada aktivitas lain, ya. Saya juga ada aktivitas lain, maka saya mohon maaf sebelumnya karena kesempurnaan hanya Allah miliki, ya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.